Kakak adik di Kabupaten Kendal tidak makan sebulan, temani jenazah sang ibu. Menyikapi cuaca ekstrim, pemerintah Kabupaten Klaten waspada bencana banjir hingga erupsi Gunung Merapi. Seru gelar karya kreasi bento dengan tema Hari Ayah. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Gizi Lutfia. Serangkaian peristiwa mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara. Siswa SD kelas 4 di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, diduga menjadi korban perundungan di sekolah. Korban saat ini dirawat intensif di RSUD Pandan Arang, Boyolali karena pendarahan pada otak. Memilukan. Tubuh kecil siswa kelas 4 SD ini terpaksa menahan sakit karena menjalani perawatan di RSUD Pandan Arang, Boyolali, Jawa Tengah. Bocah ini diduga menjadi korban perundungan di sekolah. Sebelumnya, pada Sabtu 18 Oktober 2025, saat jam istirahat, korban sempat diantar temannya menghadap guru karena mengeluh sakit. Saat itu korban kondisinya pucat dan lemas. Korban sempat dibawa ke rumah sakit terdekat, namun karena kondisinya semakin memburuk, maka korban dirujuk ke RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta, dan dioperasi karena pendarahan otak. Operasi berjalan baik, namun masih ada satu penanganan medis yang tidak bisa dilakukan karena kondisi korban yang masih lemah. Korban kini dirawat intensif di RSUD Pandan Arang, Boyolali, Jawa Tengah. Melalui beberapa pertimbangan, khususnya dari pihak keluarga, karena keterbatasan satu biaya yang menunggu, memang menuju ke RSPA kemarin sore sekitar jam 4:30 sore. Jadi memang secara kondisi di sini sudah dilakukan juga perawatan anestesi dengan pendampingan tenaga perawat yang memang berkompeten di Picu-Picu. Dan kondisi untuk sampai dengan hari ini sudah membaik, ya, artinya sudah ada respon juga. Kuasa hukum korban perundungan siswa kelas 4 SD mengatakan korban mengalami pendarahan otak serius dan belum sadarkan diri hingga Jumat 7 November, namun kondisinya semakin membaik. Berdasarkan keterangan keluarga, dalam 1 tahun terakhir, korban menunjukkan rasa khawatir untuk berangkat sekolah. Namun pihak sekolah tidak menindaklanjuti laporan keluarga korban. Keterangan dari keluarga korban itu kan memang dari 1 tahun yang lalu itu sudah ada rasa khawatir anak ini untuk sekolah. Tetapi kemarin itu sudah ada laporan. Jadi kalau teman-teman dari wartawan melihat atau mendengar, itu kan ada oknum atau ada yang ngomong tidak ada laporan di sekolahan. Kalau menurut keterangan keluarga sudah ada laporan, tetapi tidak ada tindak lanjut dari sekolah. Itu makanya kemarin sampai akhirnya korban terjadi seperti itu, ya kita sebagai pendamping akan mengawal ini semua sampai dengan tuntas. Gitu. Sementara itu, untuk menindaklanjuti laporan pihak keluarga terkait perundungan di sekolah, Satreskrim Polres Boyolali telah memeriksa beberapa saksi. Dan berdasarkan hasil visum, polisi akan menggali kasus penganiayaan yang dialami korban. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, kisah pilu dialami kakak beradik di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Keduanya ditemukan lemas karena tidak makan sesuap nasi selama sebulan demi menjaga jenazah ibunya di rumah. Hal ini dilakukan karena kakak beradik tidak ingin merepotkan tetangga.
Kakak beradik Putri Setia Gita Pratiwi dan Intan Ayu Sulistiowati, warga Bebengan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, harus menjalani perawatan karena ditemukan dalam kondisi lemas, tidak berdaya di rumahnya. Mereka ditemukan bersama dengan jasad sang ibu yang sudah meninggal dunia sejak 13 Oktober lalu. Kakak adik ini mengaku tidak makan sejak 4 Oktober ketika sang ibu jatuh sakit dan bertahan hidup dengan hanya minum air putih hingga akhirnya ditemukan oleh warga. Peristiwa ini terungkap dari keresahan warga yang mencium aroma tidak sedap dan kerumunan lalat dari dalam rumah yang sudah lama tertutup rapat. Warga pun mendobrak pintu dan menemukan kakak beradik dalam kondisi lemas. Kondisi ini semakin memilukan setelah ditemukan adanya jenazah sang ibu yang sudah dalam keadaan membusuk. Hal tersebut dilakukan karena kakak beradik ini tidak ingin merepotkan tetangga. Ya, kurang lebih ya setengah bulan, perkiraan setengah bulan. Anak-anaknya, 2 anaknya karena mungkin tidak makan beberapa hari ya, bahasanya sakitnya karena mungkin tidak makan itu. Kalau kehidupan sehari-hari sebelumnya gimana Pak? Sehari-hari karena saya juga Nyun Sewu itu jauh ya dari lokasi. Sehari-hari yang saya tahu dia hidup bersama ibunya dengan kucuran uang dari dari saudara atau dari mana. Hari-harinya seperti itu. Jadi tidak ada masalah kalau belanja aja online. Kondisi kakak beradik ini mengundang keprihatinan dari pemerintah Kabupaten Kendal. Bupati Kendal, Diah Kartika Purnamasari berjanji akan melakukan pendampingan pada kakak beradik ini hingga pulih kembali. Kami berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi nanti sementara akan ditempatkan di Semarang, di Semarang Tebalang, Margi Utomo. Nanti di sana dididik, diberikan pelatihan. Kondisi kesehatan kakak beradik ini kini mulai stabil. Meski demikian, kondisi kesehatan kejiwaan keduanya masih dalam pemantauan karena keduanya masih kesulitan untuk berkomunikasi. Danang Prakosa, Kompas TV, Kendal, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya. Suasana dramatis mewarnai proses penyelamatan seekor kambing yang jatuh ke dalam sumur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Petugas damkar dikerahkan untuk mengevakuasi kambing di kedalaman 15 meter. Menggunakan alat pelindung diri hingga tabung oksigen, petugas damkar mengevakuasi seekor kambing yang jatuh ke sumur di Desa Giriwetan, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Lubang sumur yang sempit dan gelap menjadi tantangan bagi petugas damkar untuk mengangkat kambing. Kejadian bermula saat seekor kambing milik Anduk Kafi tiba-tiba kabur dari kandangnya. Diduga karena panik, kambing tersebut melompat ke arah sumur yang tertutup papan kayu tipis dan papan tersebut ambrol. Butuh waktu sekitar 15 menit untuk mengangkat kambing dalam keadaan hidup di kedalaman 15 meter. Posisi sumur sendiri untuk kambing mau secara manual kita naikkan tidak bisa. Jadi kami harus menerjunkan tim untuk turun secara langsung untuk mengambil kambing tersebut. Sebanyak 10 petugas damkar dikerahkan dalam operasi penyelamatan ini. Meski hanya penyelamatan seekor kambing, aksi cepat dan kompak para petugas damkar patut diacungi jempol. Agung Bayuaji, Kompas TV, Magelang, Jawa Tengah. Menyikapi cuaca ekstrim, pemerintah Kabupaten Klaten waspada banjir dan erupsi Gunung Merapi. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Saudara, Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Gesi Lutfia.
Menyikapi cuaca ekstrim yang terjadi di Jawa Tengah, pemerintah Kabupaten Klaten menggelar apel kesiapsiagaan dalam rangka penanggulangan bencana dan peralatan. Apel berlangsung di alun-alun Klaten pada Jumat pagi dan dipimpin oleh Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Menghadapi musim hujan, ancaman bencana banjir, tanah longsor, hingga puting beliung yang membayangi sejumlah wilayah di Kabupaten Klaten dan sejumlah wilayah Kabupaten Klaten yang terdampak erupsi Gunung Merapi, menyikapi aktivitas Gunung Merapi yang sempat erupsi, menjadi penekanan pada apel kesiapsiagaan yang diikuti ratusan personel dari berbagai unsur. Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan koordinasi lintas sektor agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terarah. Partisipasi seluruh elemen masyarakat yang selalu siap membantu pemerintah daerah dalam bidang kebencanaan dan kemanusiaan juga dibutuhkan. Pada apel ini, berbagai peralatan untuk mendukung penanganan bencana juga diperlihatkan dan dicek kondisinya untuk siap digunakan kapanpun saat terjadi ancaman bencana. Karena memang ya di sisi lain Klaten ini memang daerah yang rawan bencana. Kita punya Gunung Merapi yang masih aktif, di sisi lain kita punya sungai yang kemudian bermuaranya jadi satu di Sungai Bengawan Solo. Di sisi lain juga ada lempengan gempa di bawah kita, sehingga ya memang kita ini daerah yang rawan bencana. Maka dari itu alhamdulillah warga masyarakat melalui relawan selalu kompak dengan TNI Polri dan semua stakeholder yang ada di Kabupaten Klaten. Nah, sehingga harapannya dengan kegiatan ini sekali lagi kita lebih siap, sekaligus juga saya minta agar teman-teman relawan yang ada di wilayah ini bisa mensosialisasikan kepada warga masyarakat minimal pemahaman basic, pemahaman dasar berkaitan dengan apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana, sehingga sekali lagi bisa meminimalisir korban yang ada di Kabupaten. Yang pertama kita memasuki musim penghujan, yang disampaikan di Oktober-November nanti sampai April, puncaknya Januari Februari, dan untuk Merapi ini untuk peningkatan erupsi ini beberapa hari ini yang meningkat, kita harus perlu kesiapsiagaan baik dari personelnya maupun dari segi peralatan. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap cuaca ekstrim, segera melapor kepada petugas atau relawan saat ada kejadian. Nani Astuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, untuk membangun kesadaran gizi pada kelompok rentan anak-anak, pihak SMP Negeri 11 Kota Semarang berkolaborasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi memberikan edukasi keseimbangan gizi pada siswa dengan tujuan siswa memahami pentingnya gizi seimbang dalam setiap kali makan. Dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia, ratusan siswa SMP Negeri 11 Kota Semarang menikmati makan bergizi gratis bersama di halaman sekolah. Berkolaborasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Banyumanik 02, kegiatan ini sekaligus mengedukasi siswa tentang program Isi Piringku untuk membantu siswa memahami pentingnya gizi seimbang dalam setiap kali makan. Jadi beberapa yang kita inginkan, tujuan dari itu satu, memberikan penjelasan, memberikan pemahaman pada anak-anak kita bahwa itu program dari pemerintah, program yang baik untuk makan bersama, makan sehat, bergizi. Jadi memang ada beberapa anak-anak kita kadang-kadang yang memang makannya karena mungkin kondisi sosial ekonomi itu mungkin ya seadanya. Dengan adanya program pemerintah ini meningkatkan gizi itu sehingga ya secara asupan atau mungkin anak-anak biar belajarnya juga tambah semangat, tambah sehat. Dalam MBG atau makan bergizi gratis memuat isi piringku yang dimana sepertiga lauk, seperdelapan sayuran dan lain sebagainya yang ada pada isi piringku tersebut. Lalu sebagai penguatan bahwa pentingnya program ini untuk bisa memajukan dan meningkatkan meningkatkan anak yang kekurangan gizi atau mungkin yang ya kalau pagi tidak sarapan dan sebagainya, bisa membantu mereka dalam peningkatan gizi yang tentu masih.
Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG dan Isi Piringku, diharapkan dapat membangun kesadaran gizi sejak dini di sekolah. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Masih dari Kota Semarang, Saudara, sebagai upaya meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, Satuan Brimob Polda Jawa Tengah menggelar pasar murah yang menyediakan paket beras, minyak goreng, gula, dan tepung dengan harga terjangkau. Ratusan paket sembako murah berisi beras 5 kg, gula 1 kg, minyak goreng 1 liter, dan tepung 1 kg yang seharusnya dijual dengan harga Rp135.000 di pasar murah yang digelar oleh Satuan Brimob Polda Jawa Tengah ini hanya ditawarkan Rp50.000 saja. Warga Serondol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang pun antusias untuk mendapatkan paket sembako murah ini. Cukup membantu karena dengan kebutuhan yang semakin naik, jadinya kami merasa terbantu oleh pasar murah ini. Biasanya beli di harga berapa bu? Beras itu 10 ya? 10. Ini jadi 50, udah dapat minyak, udah dapat itu beras. Diharapkan lewat pasar murah ini tidak hanya untuk membantu warga, namun juga turut membantu pemerintah mengendalikan harga sembako di pasaran. Kami membantu program pemerintah dalam hal ini, yaitu kita berusaha menekan daripada harga sembako yang memang semakin tinggi. Namun alhamdulillah di kecamatan dan juga kelurahan daripada Sumber Wetan ini antusias juga lumayan tinggi daripada masyarakat. Warga yang datang tidak hanya merasa senang karena bisa mendapatkan paket sembako dengan harga murah, namun mereka juga bisa memeriksakan kesehatannya secara gratis. Eits, tidak hanya diperiksa, namun warga juga mendapat vitamin dan obat-obatan bagi mereka yang menderita sakit. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Seru gelar karya kreasi Bento dengan tema Hari Ayah. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Gesi Lutfia. Banyak cara bisa dilakukan untuk memberikan sesuatu yang berkesan di hari yang spesial. Nah, menyambut Hari Ayah 12 November, siswa-siswi salah satu SD di Kota Semarang membuat sesuatu yang spesial, yakni kreasi bento yang dikemas dalam acara gelar karya siswa. Lalu seperti apa ya kreasi bento tema Hari Ayah? Berikut liputannya untuk Anda. Berbagai karya membuat bekal sekolah bento dengan tema Ayahku Hebat, Bentoku Lezat dari siswa sekolah dasar swasta di Kota Semarang ini tidak hanya kreatif, namun juga menggoda selera untuk mencicipinya. Gelar karya bento ini sengaja digelar oleh pihak sekolah agar siswa bisa mengekspresikan rasa cinta dan penghargaan melalui kreasi makanan yang unik dan personal untuk menyambut Hari Ayah 12 November. Tujuannya apa Bu menghias bento? Tujuannya membangun bonding antara ayah dan anak, dia semakin erat. Kenapa kok? Karena kita lihat fenomenanya mungkin banyak ayah dan anak itu yang sudah semakin jauh hubungannya dengan ayah. Lebih dekat ke ibunya ya biasanya. Betul sekali. Jadi anak lebih banyak interaksinya dengan ibu ketimbang dengan ayah. Ini bisa mengakrabkan ayah sama anak, biasanya sama mamahnya, bundanya, sekarang sama ayahnya dia lebih bisa akrab, bisa begitu. Tadi waktu membuat sulit tak? Oh enggak, ini sangat mudah, sangat bisa ditulis sama anak-anak, bisa dibikin. Gelar karya siswa SD ini tidak hanya dimeriahkan dengan kreasi makanan bento, namun juga berbagai hasta karya kreatif para siswa sebagai hasil dari pembelajaran juga dipamerkan. Tidak hanya untuk mengasah keterampilan dan kreativitas, namun siswa bisa menciptakan benda bernilai estetis dan fungsional.
Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, jika Anda bertandang ke kota Solo dan ingin menikmati kuliner khas yang ada di kota ini, maka Anda bisa mampir ke Tengkleng Ibu Surati yang ada di Pasar Gede Solo. Meski diolah tanpa santan, namun rasanya mantap dan lezat, membuat lidah menjadi ketagihan. Kuliner Tengkleng Ibu Surati letaknya berada tepat di sisi pintu masuk Pasar Gede Solo. Tengkleng ini sudah ada sejak 1983 atau sudah 42 tahun lalu dan kini diteruskan oleh anaknya, Suwanti. Uniknya, tengkleng di tempat ini diolah tanpa santan sehingga rasanya enak, segar, serta bumbunya meresap. Tak hanya itu, irisan dagingnya pun besar-besar. Di sini pembeli bisa memilih sesuai selera, termasuk bagian kuping yang teksturnya kenyal, kriuk, dan gurih. Sejak tahun 83. 83? Ya. Udah lama banget ya? Udah. Ini ciri khas Tengkleng Pasar Gede ini ya? Ya, ini khas dari khas Pasar Gede, ini Tengkleng Solo, khas Solo, Pasar Gede. Mantap. Ini lama, Mas. 3 jam baru masak, baru diangkat. Beningan Bu ya? Nggak pakai santan? Enggak pakai santan. Salah satu penikmat tengkleng, Jumianto mengaku dibandingkan dengan tengkleng yang lain, dirinya merasa cocok dengan rasa tengkleng di tempat ini. Oleh karena itu, setiap ada kesempatan, dirinya akan mampir untuk memanjakan lidah. Mas, ya ini ketagihan saya. Setiap 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali pasti mampir. Pasar Gede ini ya? Ya. Kalau lewat pasti mampir, Mas. Rasanya gimana, Pak? Wah, rasanya lain daripada yang lain. Tanpa santan, gurih, mantap. Mantap. Dan mepur. Untuk satu porsi besar, Anda cukup mengeluarkan kocek Rp50.000. Anda akan mendapat sepincuk penuh daging tengkleng yang bisa disantap bersama keluarga. Tak hanya warga Solo, biasanya pembeli banyak datang dari luar kota. Mereka menyempatkan untuk membeli tengkleng, baik untuk dimakan di tempat maupun dibungkus untuk dibawa pulang. Senat Puji, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya, Yesi Lutfia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.